Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan, mohon maaf diganggu waktunya. Di sini saya mempunyai tugas terkait dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Pak Ivan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fauzi Rahman. Kebetulan di sekolah ini di sekolah Cina mendapatkan tugas tambahan sebagai PKS kurikulum, di mana tugas peran utama saya membantu kepala sekolah dalam mengkoordinir semua kegiatan siswa baik intra, ekstra maupun kurikuler selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Identifikasi masalah yang pertama, saya di sini menemukan bahwa motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Cimerak khususnya itu rendah. Terkait dengan motivasi belajar siswa memang itu jadi tantangan tersendiri buat kita semua sebagai pendidik, terlebih lagi di saat pendidikan dituntut harus bisa menjadi solusi anak kedepannya meraih cita-cita dan berkarya. Kalau mungkin bisa diidentifikasi, bisa faktor internalnya sendiri dari anak sendiri. Biasanya saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang berproduktif untuk anak. Dengan adanya gadget salah satunya mungkin, di mana banyak menawarkan hal-hal atau sesuatu yang sebetulnya kurang berproduktif dan kurang berfaedah lah kalau istilahnya seperti itu. Aplikasi-aplikasi game dan lain sebagainya, sehingga waktu anak itu cenderung lebih banyak tersita untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan gadget dan sebagainya. Luar pembelajaran seperti itu. Akhirnya motivasi anak untuk belajar juga sedikit banyak terus atau berkurang seperti itu. Dan yang kedua juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sekolah maupun di lingkungan keluarga sendiri. Dalam hal ini lingkungan keluarga pun kita pihak sekolah harusnya mempererat komunikasi dengan orang tua, bagaimana caranya agar bekerjasama berkolaborasi mengingatkan anak di luar jam pelajaran sekolah pun agar tetap senantiasa motivasi belajarnya tetap tinggi walaupun sedang ada di rumah, bisa menghafal, kemudian melaksanakan tugas ataupun pelajaran yang lain seperti itu. Kemudian lingkungan belajar di sekolah pun harus ditingkatkan, artinya salah satu contohnya mungkin seperti itu. Kadang anak itu kurang termotivasi karena menganggap pelajaran ini manfaatnya nanti ke depannya untuk apa. Ada kalanya mungkin guru lupa atau mungkin kurang memberikan masukan kepada anak. Apa yang dipelajari ini adalah sesuatu yang harusnya sifatnya kontekstual. Nah, kurang dekat. Berarti memberikan materi, salah satunya faktor dari kami juga mungkin dari guru, dari pendidik, kurang memberikan pembelajaran yang kontekstual. Artinya anak hanya berpikir, oh ini belajar apa ya, nanti di kehidupan sehari-hari untuk apa, nah kurang lebih seperti itu. Jadi perlu juga dari pihak sekolah juga dari pihak pendidik memberikan motivasi ke anak, oh ini pembelajaran kita pelajari itu benar-benar yang bisa menghasilkan karya, kemudian bisa berguna juga di masa akan, bukan hanya sebatas teori saja. Untuk solusinya di sekolah kita, pandangan Pak Ivan bagaimana terkait hal ini? Pertama, salah satunya juga kita bisa memanfaatkan peran guru BK sebagai konselor anak, di mana anak konselor atau guru BK bisa mengidentifikasi atau mendiagnosa kendala belajar anak itu di mana. Karena guru BK itu lebih dekat dengan anak dan kemudian pendekatannya lebih intensif, lebih bisa menggali sebetulnya keresahan anak itu apa, kemudian apa yang menjadi penyebab motivasi belajarnya kurang. Pertama itu bisa dari guru BK dulu, dicari identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian lanjuti misalkan kendalanya ada lingkungan keluarga, kita bisa meningkatkan komunikasi dengan keluarga supaya terus memantau anak dan memotivasi anak juga di lingkungan keluarga. Begitupun jika misalkan kendalanya ada di lingkungan sekolah, kita bisa memperbaiki sistem, memperbaiki pemahaman seperti halnya contohnya yang tadi saya sebutkan, lebih didorong kepada anak bahwasanya pembelajaran kita laksanakan ini pembelajaran yang nyata dekat dengan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya
benar-benar dirasakan dalam kehidupan saya. Yang kedua itu siswa belum memiliki literasi membaca yang baik. Dari Pak Ipan ada tanggapan lain atau misalnya masukan lain? Permasalahan literasi ini juga menjadi permasalahan yang klasik lah istilahnya untuk di setiap sekolah. Jika di sekolah kami, maksudnya tidak bisa dipungkiri bahwa minat baca anak itu sangat rendah. Makanya salah satu upaya kami yaitu ada program literasi setiap 1 minggu sekali dengan tujuan minimal anak itu sudah ada rangsangan tertarik untuk selanjutnya tanpa harus ditugaskan di sekolah, anak bisa terbiasa di berupa sehari-hari untuk senantiasa membaca. Dan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa literasi sekarang itu bukan hanya sebatas membaca buku secara fisik, bisa juga berupa literasi digital dan sebagainya. Dan ini yang salah satunya yang paling penting juga, literasi digital, di mana anak bisa mencari informasi dan mencari informasi dari media digital. Karena ini sangat kreatif kalau lihat dari saat ini. Termasuk juga khususnya literasi itu bukan hanya sebatas membaca, tapi juga attitude, perilaku dalam bermedia sosial juga itu termasuk literasi digital. Karena itu pihak sekolah dan pendidik juga harus mendorong selain meningkatkan baca buku di sekolah, di perusahaan, dan juga memberikan edukasi kepada anak literasi digital yang baik supaya semuanya juga mendukung, bukan hanya di sekolah, kemudian anak juga bisa juga di rumahnya masing-masing menjual gadgetnya masing-masing, membuat edukasi literasinya semakin baik. Kalau untuk faktor penyebabnya mungkin Pak? Juga dalam proses pembelajaran juga tidak bisa dipungkiri lah, dan ini juga harus diperbaiki kita bersama bahwa guru itu cenderung metode pembelajarannya kurang mensupport untuk anak merangsang literasinya. Sebagai contoh mungkin terlalu banyak metode pembelajaran yang sifatnya konservatif seperti ceramah dan sebagainya. Iya, konvensional seperti itu. Oleh karena itu ditekankan untuk pembelajaran sekarang bahwasanya anak itu bukan diberitahu konsep pembelajaran sekarang itu, tapi anak mencari tahu. Itu konsep pembelajaran yang mungkin belum sepenuhnya bisa diterapkan. Sedikit, walaupun hanya sedikit misalkan dikasih bacaan atau dikasih instruksi, itu sedikit banyak akan merangsang anak untuk meningkatkan literasinya. Jadi mungkin salah satunya juga yang diperbaiki dari kita sebagai pendidik, metode pembelajarannya harus yang mendukung ke arah literasi anak, dengan artinya metode anak itu bukan sekarang hanya diberitahu tapi mereka yang mencari tahu. Nah ini yang ketiga Pak, di sini saya menemukan bahwasanya siswa itu di kelas, terutama kelas 7 mungkin ya, untuk kelas 7 siswa itu banyak yang belum hafal atau tidak hafal sama sekali tentang lagu-lagu wajib nasional, tentang lagu-lagu nasional terutama gitu Pak. Adapun yang mungkin hafal tapi terdengar fales gitu kan. Tapi memang di sini saya heran, di mana anak-anak itu bernyanyi secara fales, tetapi anehnya mereka kompak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ipan bagaimana tentang hal itu? Mungkin dari saya hanya menyoroti bagaimana istilahnya pengetahuan anak tentang lagu nasional. Kalau masalah fales itu teknisnya lebih ke bapak yang lebih memahami lah sebagai guru seni. Kalau saya mencermati banyak foto juga, mungkin berkaca dari pengalaman saya dulu sebagai generasi 90-an, sedikit banyaknya lingkungan itu sangat mendukung. Pertama, minimal dari tayangan televisi dulu, di saat hanya televisi kita hanya melihat TVRI kan, seperti itu setiap waktu, setiap jam, pada waktu-waktu tertentu kita seringkali mendengar lagu-lagu nasional yang disiarkan dalam bahasa televisi. Itu sedikit banyaknya akan membantu dan menyerap sebetulnya. Secara tidak sadar itu terekam dalam memori. Sebagai salah satu contoh mungkin peran media atau berperan dalam pengetahuan lagu-lagu anak. Bahkan ada fenomena dulu di beberapa tahun yang lalu, anak-anak kecil hafal anthem dari satu partai politik tertentu. Kenapa? Karena sering ditayangkan di televisi kan seperti itu. Itu juga bisa jadi pengaruh. Dulu kalau mungkin yang saya rasakan pribadi, contohnya dari televisi juga seringkali ada kalanya menayangkan lagu nasional. Kemudian yang kedua, tentunya
tentunya juga karena kita di lembaga pendidikan, peran besar kita juga untuk menandatangani kepada wajib nasional. Setidaknya minimal mungkin di dalam kegiatan belajar di kelas bisa juga Bapak dan Ibu guru bisa tanda petik memberi hukuman kepada siswa dengan dalam wajib nasional seperti yang sudah Bapak bilang. Ini sudah saya revisi bersama-sama. Yang selanjutnya juga, jadi terbentuk kemungkinan mungkin dulu kita di SD banyak seringkali diajarkan lagu wajib nasional. Nah, tapi sekarang bisa jadi tidak atau bagaimana prosesnya kan kita tidak tahu. Tapi mungkin untuk kita sekarang bagaimana membangkitkan kembali anak untuk mencintai lagu-lagu wajib nasional. Atau mungkin salah satunya Pak bisa juga dikasih literasi digital berupa tayangan-tayangan lagu-lagu nasional yang sekarang banyak diaransemen dengan nuansa yang lebih modern. Sekarang kan banyak artis yang melakukan proyek-proyek lagu nasional. Tentang identifikasi masalah yang keempat, memang yang saya rasakan relasi guru dengan orang tua siswa itu terkait pembelajaran memang masih kurang ya, di mana siswa kalau misalkan mengerjakan tugas-tugas, terutama tugas yang harus dikerjakan di rumah mungkin Pak. Jadi terkadang banyak siswa yang tidak mengumpulkan gitu. Ini salah satu kunci yang bisa menjadi solusi lah, yaitu intensif komunikasi antara pihak sekolah, baik mewakili wali kelas dengan membuat layanan konseling anak dan sebagainya, atau bahkan dulu sebelumnya sudah pernah dilaksanakan mengenai wali akademik. Sebelumnya sudah ada gagasan dulu dari beberapa tahun yang lalu, wali akademik yaitu di luar wali kelas, jadi guru itu membawahi atau menemani beberapa siswa yang tujuannya salah satunya itu memotivasi belajar, kemudian memantau perkembangan prestasi akademik siswa, kemudian jika ada kendala dan sebagainya. Jadi jika misalkan satu wali kelas itu dirasa terlalu banyak menghandle jumlah siswa, maka dengan wali akademik jumlah siswanya lebih sedikit sehingga lebih terkoordinir dan komunikasi dengan orang tua pun lebih intensif. Juga saya merasakan mungkin di sekolah ini memang pembuatan grup-grup WA di wali kelas mungkin yang melibatkan orang tua, mungkin itu juga termasuk hal yang penting. Nah, ya. Grup dengan orang tua itu salah satu solusi yang insya Allah saya rasa akan banyak meningkatkan menjadi solusi pemecah masalah. Kita kan fokusnya ke grup anaknya, ya. Tapi komunikasi dengan orang tuanya sendiri kita masih sangat kurang. Untuk yang kelima Pak, terkait dengan guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Menurut pandangan Bapak seperti apa terkait hal ini? Untuk kegiatan pembelajaran inovatif, saya yakin bahwa semua guru juga sudah mengenal, sudah memahami dan mengetahui isinya. Tetapi bisa jadi beberapa kenal mungkin dari kondisi di lapangan, misalnya mencoba menerapkan metode baru, kemudian anaknya karena anak juga belum terbiasa, akhirnya kok gini, akhirnya balik lagi ke metode yang lama. Kemungkinan besar seperti itulah. Itu pun kurang lebih yang saya rasakan seperti itu. Dan banyak kendala di saat menerapkan metode pembelajaran yang baru. Kalau menurut saya ini sebetulnya lebih ke pembiasaan. Pasti anak di 1-2 kali atau beberapa pertemuan, anak mungkin tidak akan berjalan, jadwal pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau kita terus konsisten, insya Allah, maka anak pun harus bisa beradaptasi dengan sendirinya. Jadi lebih ke arah ke konsistensi untuk kebiasaan hal yang baru seperti itu. Selanjutnya, di sini saya mengidentifikasi bahwa guru belum memahami dengan baik pemaknaan hubungan literasi, khususnya itu yang dialami oleh saya mungkin ya, hubungan literasi numerasi kaitannya dengan mata pelajaran gitu, seni budaya khususnya gitu kan. Memang seringkali paradigma yang kurang tepat bahwasanya literasi itu menjadi bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa, kemudian numerasi hanya terfokus kepada pelajaran matematik atau bahasa. Padahal kan pada faktanya bukan seperti itu.
kemampuan membaca dan menganalisis angka itu sebetulnya perlu dan sangat penting juga untuk memahami mata pelajaran yang lain. Karena bacaan ya jelas, semua pelajaran pasti ada yang perlu dibaca. Kemudian termasuk juga angka. Kalimat yang kurang tepat, literasi dan numerasi itu hanya untuk mata pelajaran tertentu itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena pada dasarnya kemampuan membaca dan menerjemahkan angka dan itu memang bisa dipraktekkan dan terkait dengan semua mata pelajaran. Sebagai mungkin salah satunya di bidang seni misalkan. Anak misalkan dikasih teks berupa prosedural, tata cara membuat sesuatu. Nah, kan? Selain praktek, kita juga misalkan kasih dulu anak berupa tata cara panduan membuat suatu barang, misalkan membuat suatu karya seni dengan berupa teks. Kan di sana dituntut anak untuk bisa mencerna setiap step-step atau tahap-tahap yang harus dilaksanakan. Bahannya, komposisinya, kemudian takarannya, kemudian langkah kerjanya apa yang pertama kali dilaksanakan, itu dalam berupa teks. Salah satu mungkin contoh merangsang kemampuan berbahasa seperti itu. Dan misalkan kalau kita misalkan mau buat karya seni, misalkan praktek membuat karya seni yang langsung hanya sebatas langsung dikasih contoh. Perlu contoh ya jelas. Tapi juga salah satu cara yang lain misalkan kasih teks proseduralnya. Ini prosedur langkah-langkah seperti silakan pelajari dulu. Kita lihat kemampuan anak, coba praktekkan dari apa yang kamu baca, dan itu sebetulnya kemampuan literasi dulu. Atau misalkan juga di bidang angka, volume, ukuran, kan misalkan dari suatu bentuk karya, misalkan volumenya berapa, ukurannya berapa, kan begitu. Di seni rupa mungkin ya. Nah, Misalkan misal melukis itu kan. Ya. Di situ kan ada ukuran-ukuran misalkan gambar itu dengan betul, kertas itu termasuk Itu numerasi numerasi. berarti ya Pak. Iya. Oh, iya. Jadi sebetulnya disadari atau tidak, kadang-kadang padahal sebetulnya kita Sudah melakukannya mungkin ya, simetris dan asimetris mungkin itu. Saya mengidentifikasi bahwa guru belum maksimal memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kalau mencermati masalah penggunaan media digital sebagai sarana pembelajaran, memang belum maksimal, tetapi walaupun sudah ada sebagian yang sedikit banyak menerapkan minimal dengan bisa pembelajaran ada tayangan video, audio, dan visual seperti itu. Tetapi yang kalau yang saya lihat yang belum dirasa belum maksimal itu melibatkan anak secara langsung menggunakan medianya. Nah, kalau misalkan hanya sebatas bapak dan ibu, kalau yang saya cermati memang sudah sebagian besar sudah mulai sedikit-sedikit menggunakan media tersebut. Akan tetapi yang perlu didorong juga kita sekarang bagaimana si anak yang bisa mempastikan atau memanfaatkan media tersebut. Jadi bukan hanya sebatas menonton, bukan hanya sebatas mendengarkan audio atau melihat video saja, tapi bagaimana anak supaya bisa menggunakan media berupa komputer, kemudian atau mungkin gadgetnya masing-masing. Misalkan Pak Chandra berkaitan dengan kursus ini bisa memperkenalkan Corel kah? Misalkan seperti itu kan desain dan sebagainya. Nah, kenapa masih terkendala? Karena kita bisa dipungkiri bahwa anak-anak kita anak-anak kami lah di sini kemampuan TIK-nya masih sangat rendah, masih cukup terbiasa sangat rendah. Kaitan dengan kendala di rumahnya tidak mempunyai komputer dan sebagainya. Akan tetapi sebetulnya bisa juga didorong anak rasanya sekarang itu desain-desain visual dan sebagainya yang berkaitan dengan sini bisa di-download di aplikasi HP. Nah, salah satu solusinya bisa seperti itu, Pak. Jika misalkan terbatas dengan perangkat komputer dan kemampuan anak yang masih sangat mentah di bidang komputerisasi, tapi setidaknya dengan gadget mereka sudah agak terbiasa kan. Bisa saja mungkin ada aplikasi menggambar atau desain gambar di HP-nya masing-masing, misalkan di Play Store dan sebagainya, itu sebagai salah satu solusi. Termasuk juga memanfaatkan lagi secara maksimal penggunaan TIK. Alhamdulillah sekarang kita ada guru TIK yang baru yang memang kompeten di bidangnya, kemudian akan dimaksimalkan lagi pembelajaran TIK di mana di saat kan salah satu sebelumnya sebetulnya TIK kemana jadi hilangkan seperti itu. Tetapi setelah dengan adanya guru yang memang di bidangnya kompeten sejalan dengan jurusan TIK, insya Allah di sekolah kami akan ditingkatkan lagi kemampuan ini. Mudah-mudahan bukan hanya di saat pelajaran TIK saja menggunakan media pembelajaran berupa komputer dan lain sebagainya, tetapi di kegiatan pembelajaran lain pun anak ditekankan supaya menggunakan media yang ada.
mungkin kurang lebih gambaran kondisi pembelajaran secara umum dan berbagai masalah yang dihadapi di sekolah ini. Ya, terima kasih banyak Pak Ivan atas waktunya dan pemaparannya, mungkin ya termasuk solusi-solusinya ini sangat bermanfaat khususnya bagi saya mungkin ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan nanti solusi-solusi yang Pak Ivan sudah sampaikan bisa saya terapkan ke depannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.